Yang badannya bagus ya. Andi Cobra, KKJ sama siapa tuh? Yang dari Malaysia kemarin yang ngalahkan Brian Walitan itu siapa? Yang ngalahkan Brian itu siapa? Yang paling pertama yaitu Andi Cobra, KKJ dan lawannya Brian itu. Itu badannya bagus-bagus. Kabilan ya, Kabilan. Si Kabilan. Ya, badannya Kabilan tuh bagus. Jadi yang pertama Andi Cobra, KKJ, baru ada Kabilan. Itu badannya bagus-bagus banget. Aji coba lawan Kabilan. Apa Putra Bang? Nah, kalau Kabilan sebenarnya beda berat badan sih, tapi bisa saja kalau mereka bertemu. Kalau Kabilan, oh bisa mereka bisa ketemu kok. Kabilan melawan KKJ itu seru juga. Bisa patah-patah KJ. KJ bisa patah-patah. Saya lebih ke Kabilan lah. Hanya sama berat lu. Iya sama berat. Celo sama Paris main boxing menang mana bang? Ya beda lah bro. Ya jelas Paris lah. Paris kan punya pengalaman. Dia udah beberapa kali bertanding. Jangan jujur amat bang. Maksudnya jujur bagaimana? Surya gimana menurut abang? Good. Prospek foot hot. Menurut saya prospek bagus. Eh, Siapa tadi? Coba Ajis Putra. Kabilan at kau bang. Kabilan versus saya. Main di rules apa dulu? Main di aturan apa dulu? Mainnya di aturan apa dulu? Kalau main kickboxing atau kick striking, ya saya akui saya kalah. Tapi kalau main di boxing, dia harus mengakui saya yang jago gitu. Tergantung mainnya di aturan apa. Kalau Putra Rules kickboxing menang mana? Putra Ajis. Saya sebenarnya 50-50 karena kedua-duanya ini adalah fighter fighter bagus menurut saya dan saya sangat mengidolakan kedua fighter ini karena mereka memang sama-sama bagus. Mereka memiliki ring IQ yang luar biasa menurut saya. Nah, kalau mereka bertanding, saya tetap sedikit menjagokan Ajis. Ajis unggul secara pengalaman. Itu pengalaman, Ajis menang pengalaman aja. Tapi kalau kualitas kedua-duanya sama-sama bagus, sama-sama pinter, sama-sama cerdas gitu. Hanya kalau Ajis hanya dia unggul di pengalaman karena dia sudah banyak jam terbang kan bertanding begitu. Ajis Kalim kalau udah di ring nggak bisa ditebak bang. Ya itu makanya saya bilang dia adalah petarung yang cerdas brother. Dia adalah petarung yang pinter gitu. Jadi kalau petarung yang cerdas, petarung yang pinter itu nggak bisa diketebak mainnya. Dia bisa maju, dia bisa masuk, dia bisa keluar, dia bisa masuk, bisa keluar begitu. Itu adalah petarung yang cerdas gitu. Nah itu alasan saya menjagokan Ajis sama kayak Putra Abdullah. Putra Abdullah juga begitu. Abang Roy versus Putra Abdullah kickboxing. Abang Roy versus boxing. Aku dukung Abang Roy. Thank you Wahyu. Thank you. Emang Wahyu tahu saya bisa main kickboxing. Bang, kenapa kamu pukulannya kuat banget? Dimas, ya karena Bang Roy latihan, brother. Bang Roy latihan. Dan satu lagi, intinya dalam pukulan itu bukan hanya mengandalkan kekuatan tangan gitu. Untuk melatih power pukulan itu tidak hanya melalui kekuatan tangan, tapi saling berkesinambungan, saling terkait antara rotasi putaran pinggang, bahu, kaki itu semuanya saling berkaitan gitu. Jadi tidak hanya semata-mata mengandalkan kekuatan tangan gitu. Faktor umur bisa masuk Bion nggak bang? Enggak juga. Di Bion itu menurut saya bukan umur tapi kualitas daya jual gitu. Yang mana yang menjual, yang mana yang ramai begitu. Itu yang paling diprioritaskan, yang paling utama itu yang menjual, yang ramai di mata para netizen, para influencer uh, yang ramai gitu loh, yang ramai di mata para netizen gitu, yang ramai, yang menarik. Nah, yang menarik kan kayak KKJ itu menarik itu.
apapun yang terjadi, walaupun dia kalah, pasti dia tetap akan main. KJ, walaupun kalah ya, KJ akan tetap main. Ajis kalaupun apalagi dia menang pasti rame. Apalagi Ajis itu kalau dia Ajis dengan KJ itu sama, mau kalah mau menang akan tetap rame gitu. Jadi bukan karena usia, tapi memang bagaimana cara kalian itu entertainnya, bagaimana entertainnya, bagaimana kalian tuh agar menjual di mata para netizen, para penonton gitu. Horas Papuda, Horas kan bang, abang asli Rejang Lebong ya bang. Bang Roy lahir dan besarnya di Curup. Bang Roy lahir dan besarnya di Rejang Lebong. Lahir besarnya di Rejang Lebong. Begitu, brother. Kabilan Kabilan serial menang siapa? Double A. Kabilan kalau lawan serial nggak bisa, brother. Mereka beda divisi. Mereka beda berat badan. Jadi mereka nggak bisa ketemu, nggak bisa fight karena selisih berat badan yang menurut saya cukup jauh juga. Selisih berat badan mereka cukup jauh, lumayan jauh, gitu. Begitu, brother. Bang, kapan Bang, kapan kau lawan LS? Red Koi. Oh, LS ini saya bilang dia adalah rahang kaca, sirang kaca ya. Di Sidagu Panjang atau rahang kaca. Jadi saya punya sebutan nama baru buat dia. Larry Siwu itu adalah Sidagu Panjang atau rahang kaca. Sepertinya si rahang kaca ini belum siap untuk fight melawan saya. Terlihat dari gerak-geriknya, dari bahasa tubuhnya, dia hanya gimmick-gimmick aja, pansos lah ya, senggol-senggol nama saya sampai dia joget-joget atau semuanya itu. Sebenarnya secara mental dia nggak siap. Ya bukan takut sih, tapi nggak siap ya, nggak siap untuk kalah. Nah, kalau kamu tanya kapan saya bertanding, saya nggak tahu kapan, karena dia nanti akan bertanding melawan Hendy Lewis. Nah itu kejutan banget bagi saya, surprise banget bagi dia. Kok bisa dia melawan Hendy Lewis, padahal jelas-jelas Hendy Lewis itu baru kemarin kalah KO. Hendy Lewis baru kalah KO, kalah melawan Salan Koral, kalah melawan James Moko Ginta. Nah terus sekarang malah melawan dia, Larry Siwu. Nah kalau kamu tanya kapan saya melawan Larry Siwu, si dagu kaca ini, serang kaca ini, saya nggak tahu kapan. Saya belum tahu kapan. Kalau promotor tawarin saya main lawan dia, kapanpun saya siap melawan si rahang kaca ini. Tapi si rahang kaca ini takut rahangnya patah nanti saya pukul. Makanya dia pilih-pilih lawan dulu. Depan balik Curup bang, atuh kakek tuh tunggu Bupati Rejang Lebong undang kita balik. Cari ongkos mang nak belek nih. Cari ongkos nak belek. Saro hidup naratau. Kau ngomong sama Bupati Rejang Lebong, undang Bang Roy balik. Tunggu Bang Roy dapat juara dulu. Rencana kakek tahun depan Bang Roy kejuaraan dunia. Amin. Rencana kalau tidak ada halangan tahun depan Bang Roy kejuaraan dunia. Amin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tanggapan James rematch yang ketiga kali Al Aiman. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus buat karirnya James. Untuk James 3 lawan siapa? Rematch yang ketiga kali lawan Thailand itu. Seharusnya tim James Moko Ginta, tim Nelson Nenggolan harusnya sudah mengevaluasi, mempelajari di mana letak kesalahan-kesalahan di pertandingan pertama dan di pertandingan kedua. Nah itu. Dan berikutnya James juga harus benar-benar matang persiapannya. Nah kalau seperti yang saya lihat kemarin itu James sepertinya persiapannya kurang. Itu terlihat kok dari daya tahan. Biasanya James itu kalau dipukul dia ketawa. Itu kemarin dia dipukul langsung sempoyongan. Saya nggak tahu apakah memang pukulannya lawan sangat keras, apakah karena James kurang latihan, kurang persiapan. Nah jadi untuk James Pawancai 3, saya bukan menasehati tapi
masukan ya. Ya James harus benar-benar mempersiapkan diri lah. Benar-benar mempersiapkan diri, fokus dalam persiapan dalam berlatih untuk menghadapi dan jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, seperti kemarin kan di pertemuan pertama James jatuh. Itu pertandingan kedua kejadiannya sama, jatuhnya sama. Cara jatuhnya sama, pukulan yang kena juga sama. Nah, yang artinya James kurang rapi dalam defense, dalam bertahan itu sih. Jadi saran saya begitu, diperbaiki pola latihannya sih. Khususnya endurance dan daya tahan. James kemarin saya heran kenapa James begitu. Turun banget ininya, daya tahannya terhadap pukulan. James kalau dipukul, kalau dulu kan ketawa dia. James kalau dipukul dia ketawa loh. Tapi kemarin dia dipukul nggak bisa ketawa. Itu karena ya menurut saya persiapan yang kurang ya. Bukan pemberitahuan tapi persiapan Jamesnya yang kurang serius atau seperti apa saya nggak tahu. Itu manajemen mereka lah ya, manajemen kepelatihannya. Dan saya berharap di sesi ketiga James akan menang. Begitu. Al Aiman. Doa saya James menang. Amin, amin, amin. Bang Roy ditantang Capi Cupita, katanya abang lemah. Siapa itu? Faruk. Capi Cupita ini siapa? Kalau Putra lawan Paris Fernandes siapa yang akan menang? Misalnya Bang Roy. Alah, kamu pertanyaan gimana, Jak? Easy lah, easy buat Putra. Putra menang dengan mudah. Putra menang dengan mudah. Nggak nyampe 3 ronde lah selesai Paris. Nggak nyampe 3 ronde selesai Paris lawan Putra. Bang, bahasan di Cobra, Jaden. Sudah dibahas. Sesuai dengan prediksi. Kabil hampir sesuai dengan prediksi, brother. Kata Sirang Kaca, kau itu black campaign alias ngibul. Bagaimana tanggapan Bang Roy? Maksudnya saya ngibul apanya? Tuh kan, kalau Sirang Kaca, si dagu kaca ini akan ada aja jawabannya. Ya kan, kayak bocil nggak sih? Bener nggak sih kayak bocil? Emang bocil. Udah bilang sama si Rangkaca, lu lawan aja ini Luis, abis itu nanti lawan Filipus Rangga, terus lawan Idi Komaro, suruh aja. Atau terus lawan Arif Maut, udah. Suruh lawan itu aja. Terus tanya, si Rangkaca bayarannya berapa gitu. Dia minta 50 JT nggak melawan itu. Melawan siapa itu? Si Gunung Kidul ini. Coba kamu tanya sama si Rangkaca itu, dia lawan Gunung Kidul itu minta 50